Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan riset dunia gaib bersama Ki Ageng Guru. Ya, kali ini saya akan bercerita mengenai alam gaib, tapi tidak di Indonesia. Ya, ketika saya studi di Prancis ya, beberapa tahun silam, ya pada waktu itu kami mengenal keluarga dari KBRI, ya, Bapak Arsito dan keluarga yang punya seorang putri satu yang masih sekolah SMP di Paris. Waktu itu mendapatkan tugas dari sekolah di SMP Paris itu untuk mencari jejak-jejak masa lalu kota Paris, yaitu di dalam sejarahnya diceritakan bahwa kota Paris itu dulu adalah lautan, sehingga bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa itu lautan. Maka saya membaca buku di situ bahwa mungkin saja sulit ditemukan di tengah kota, ya, karena sudah diaspal atau sudah hampir seluruh permukaan kota itu sudah dibangun sedemikian rupa sehingga sulit untuk menemukan jejak lautan yang ada di situ. Apa yang dimaksud jejak lautan? Ya, setidaknya ada pasir, ya, ada kerikil yang menunjukkan bahwa di situ ada kehidupan air. Maka kami menyarankan kepada Bapak Arsito waktu itu untuk pergi ke pinggiran kota dan berjarak kira-kira 54 km ke arah tenggara. Kami menemukan sebuah hutan, ya. Hutan yang ya cukup lebat, ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi hutan itu digunakan oleh raja-raja Prancis, ya, sampai setelah revolusi Prancis, termasuk Napoleon juga tinggal di situ. Apa yang kita kenal sebagai Istana Fontainebleau, ya, dan hutannya juga disebut hutan Fontainebleau. Maka saya berhentilah di jalan di tepi hutan Fontainebleau tersebut, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita memanjatkan puji syukur dan mohon bantuan Allah SWT. Mudah-mudahan dapat menemukan apa yang kita cari. Lalu saya turun ke hutan itu, sementara keluarga Pak Arsito menunggu di tepi hutan itu. Sebagai adat kebiasaan di Jawa itu, ya, semacam kula nuwun, ya, permisi untuk dapat mencari pasir dan kerikil yang menandai adanya bekas-bekas lautan atau bekas-bekas air, bekas-bekas danau yang ada di situ. Saya membawa uang recehan franc gitu. Ya, ini hanya satu improvisasi saja. Saya lemparkan sambil membaca bonjour, ya, assalamualaikumnya orang Prancis itu bonjour, ya, dan kemudian saya mulai masuk. Kira-kira 20 langkah saya memasuki hutan itu yang begitu sangat rimbun dan kemudian ditumbuhi oleh daun-daunan kira-kira ya tinggi setengah meter lah, sehingga saya mestinya agak sulit, ya, untuk mengorek-korek begitu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tiba-tiba saya melihat seorang wanita cantik berambut panjang, berbaju putih seluruhnya. Dia tersenyum. Lalu saya kaget. Lalu tiba-tiba dia berjalan saja meninggalkan saya dan saya mengikuti dari belakang.
tanpa perasaan takut, tanpa perasaan tanda tanya, ya saya merasa bahwa seperti saya mengikuti dia akan memberikan sesuatu petunjuk ya. Lalu kira-kira ya 10 meter dari saya berdiri itu, dia kemudian menengok saya ke belakang, tersenyum lalu menghilang. Saya kemudian mendekati tempat di mana dia menghilang itu, dan di situ ada gundukan daun-daun yang masih baru ya, masih baru gitu. Lalu saya lihat apa ini yang terjadi. Kemudian saya bongkar, ternyata di dalam tumpuan daun-daun itu ada ya pasir dan batu kerikil yang begitu. Jadi saya mengatakan ya alhamdulillah, terima kasih, merci beaucoup DTD ya, terima kasih atas bantuanmu. Lalu ya saya segera mengambil, memasukkan ke dalam plastik. Lalu saya tidak bercerita apa-apa pada Pak Arjito, karena itu persoalan gaib yang mungkin dia tidak percaya juga. Karena saya tanya apakah Anda melihat seorang gadis yang tengah berjalan bersama saya, dia tidak melihat apa-apa. Jadi ya sudah, ini hanya peristiwa biasa ya, tetapi ini merupakan satu alam gaib yang ada di Eropa sama. Dan saya punya banyak pengalaman gaib ya, yang saksi-saksinya juga masih hidup. Tapi kalau Pak Arjito dan istri sudah almarhum ya, mungkin anaknya yang sekarang masih ada, dan saya kira bekerja di KBRI Paris ya. Dan mudah-mudahan masih ingat saya bagaimana saya mencarikan pasir dan batu kerikil yang ada di hutan Fontainebleau itu. Kemudian akhirnya ya kami pulang dan tugas itu selesai dengan baik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang dapat kita petik pelajaran dari semua itu, bahwa ya alam gaib itu tidak hanya terjadi di Jawa saja, tetapi di mana-mana. Di mana-mana ada saja hal-hal yang bersifat gaib. Saya akan menceritakan pengalaman saya di Sofia, Bulgaria, ya, karena saya tinggal di sana 2 bulan. Juga di Moskow ya, yang saya juga menemui hal-hal yang gaib seperti itu, yang kira-kira akan membuktikan kepada kita bahwa memang kita hidup tidak sendirian dengan manusia dan lingkungan kita, tapi ada dimensi keenam, dimensi lain yang terkadang juga melakukan satu komunikasi, dan kita ambil hikmahnya untuk kepentingan-kepentingan yang baik, yang lurus, dan bukan untuk kepentingan kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di waktu yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.